Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sejarah manajemen risiko dan regulasi Bank Indonesia terkait manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumiati sebagai moderator dan juga pemateri, dan juga ada teman saya yaitu Sekar Ayu Larasati dan Julio Rizky Syahputra. Langsung saja disimak ya videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu salah satu pokok penting atau bisa disebut dengan titik sentral atau tengah dari manajemen strategis pada suatu organisasi maupun perusahaan. Manajemen risiko merupakan suatu metode dengan langkah-langkah tertentu agar suatu perusahaan dapat lebih mempertimbangkan potensi risiko yang muncul pada setiap kegiatan perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan dan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Manajemen risiko merupakan suatu metode atau proses analisa risiko untuk mengetahui seberapa besar potensi risiko yang dapat diterima dengan cara untuk mengetahui atau mengatasi, misalnya dengan menghindari, mengendalikan, mengurangi, atau mengalihkan adanya risiko tersebut. Dengan begitu, manajemen risiko juga dapat diartikan suatu identifikasi atau pengendalian suatu padahal yang berpotensi mengalami kerugian. Sedangkan suatu yang berpotensi akan mengalami kerugian bisa disebut dengan hazard atau bahaya. Dan kerugian itu sendiri yakni keadaan yang terjadi bisa atau tidak diinginkan oleh setiap perusahaan, misalnya seperti kerusakan, penurunan laba, pendapatan, atau risiko yang muncul dari suatu kerusakan suatu peralatan. Manajemen risiko adalah, menurut Firmansyah, metode antisipasi terhadap suatu risiko agar kerugian tidak timbul pada suatu perusahaan yang berlebih. Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko ini yakni suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu dan sekaligus juga sebagai kunci keberhasilan suatu bisnis. Selain itu juga beberapa faktor penentu keunggulan perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen risiko terjadi pada seluruh proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tertentu. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan risiko harus dilakukan sejak awal perusahaan terbentuk dengan adanya persiapan manajemen risiko yang setiap perusahaan atau organisasi memiliki agar memiliki tujuan agar risiko-risiko pada suatu organisasi dapat teridentifikasi, terukur, dan juga terarah, dan juga dapat mengatasinya pada tingkat toleransi tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan dan organisasi tersebut dalam menghadapinya. Secara manajemen risiko. Manajemen risiko sebagai bagian dari pengambilan keputusan bagi perusahaan berkembang sejak akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an. Hal tersebut terjadi ketika perusahaan asuransi yang menggunakan alternatif mengalihkan beberapa jenis risiko. Pada tahun 1970-an, perusahaan lebih serius memperhatikan risiko keuangan seperti perubahan nilai valuta asing, harga komoditi, tingkat bunga, dan harga saham. Pada pertengahan tahun 1990-an, manajemen risiko tidak hanya sekedar melaksanakan risiko asuransi dan risiko keuangan saja. Manajemen risiko lebih menekankan pentingnya corporate strategi dalam mencari tujuan perusahaan. Contohnya dalam meningkatkan nilai suatu perusahaan. Pada strategi yang dilakukan perusahaan, terdapat risiko tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Jadi, manajemen risiko perlu diterapkan secara menyeluruh, mencakup semua fungsi perusahaan. Manajemen risiko adalah pendekatan yang menyeluruh, sistematik, dan terintegrasi untuk mengelola seluruh risiko perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi Bank Indonesia terkait manajemen risiko. Dalam menjalankan tugas yakni menawarkan jasa keuangan, bank harus dapat menerima dan mengelola berbagai jenis risiko yang muncul secara efektif. Hal tersebut dilakukan agar dampak negatifnya tidak terjadi. Oleh karena itu, hampir semua bank beranggapan bahwa semua risiko harus dihilangkan dan dihindari sebelum munculnya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko. Resiko yang nantinya akan muncul pada bank kemungkinan sesuatu yang tidak diinginkan dapat terjadi dan juga memiliki
potensi akan berdampak negatif sehingga memberikan kerugian pada bank. Resiko yang terjadi pada suatu perbankan adalah salah satu kejadian yang dapat diperkirakan ataupun tidak dapat diperkirakan yang dampaknya terjadi pada pendapatan bank. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan manajemen resiko, yang mana untuk tahap awal harus terlebih dahulu melakukan identifikasi resiko dengan mengetahui dan memahami resiko yang muncul. Bank adalah salah satu lembaga yang rentan terhadap munculnya resiko. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa bank harus mempunyai sebuah sistem yang dapat mengelola resiko yang timbul, yakni dengan manajemen resiko. Terkait dengan hal itu, maka penting adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi industri perbankan. Dengan demikian, Bank Indonesia selaku otoritas keuangan telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 serta aturan pelaksanaannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Tujuan dibuatnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang mana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yakni untuk menyadarkan berbagai pihak perbankan dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan risiko yang terjadi. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 mengenai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Setiap bank harus menerapkan manajemen risiko dengan baik dan secara efektif, entah itu untuk bank secara individual ataupun untuk bank secara konsolidasi yang mencangkup beberapa bidang, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan kebijakan, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia, yakni mengenai cakupan penerapan manajemen risiko termasuk juga pencegahan pendanaan teroris dan penerapan program anti pencucian uang. Hal ini merupakan salah satu mekanisme dalam manajemen risiko berdasarkan atas pertimbangan penggunaan sistem perbankan untuk sarana distribusi uang hasil kejahatan sehingga akan berdampak negatif pada pengelolaan risiko bank. Untuk menjaga stabilitas keamanan melalui pemberantasan terorisme juga akan berdampak pada stabilitas perekonomian. Selain itu juga akan mengalami potensi kerugian jika mengabaikan penerapan manajemen risiko pada pencegahan pendanaan teroris dan program anti pencucian uang, baik dalam wujud finansial ataupun non-finansial. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia, yakni mengenai penerapan manajemen risiko, harus disesuaikan dengan kebijakan usaha, tujuan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Telah diatur juga berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia yang mana mengidentifikasikan beberapa jenis resiko dalam pengelolaan bank yang terdiri dari resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Berdasarkan seluruh resiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko. Akan tetapi berbeda dengan bank umum syariah, yakni wajib menerapkan 4 jenis resiko yang terdiri dari resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Perbedaannya, pengaturan ini memperhatikan pada aktivitas usaha bank umum konvensional lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank umum syariah. Terkait pemahaman mengenai resiko-resiko tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik. Selanjutnya yaitu mengenai kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia. Bank menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada setiap jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan agar penerapan manajemen risiko lebih efektif. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, menyetujui dan mengkaji ulang terkait kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, mengevaluasi kembali mengenai pertanggungjawaban direksi dalam hal pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, mengevaluasi kemudian membuat keputusan mengenai permohonan direksi yang ada kaitannya dengan transaksi yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sepanjang hal ini ditetapkan oleh RUPS atau pada anggaran dasar bank. Selanjutnya yaitu mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi berdasarkan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu membuat kebijakan dan strategi manajemen risiko. Yang kedua, memiliki tanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil. Yang ketiga, mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai transaksi yang membutuhkan persetujuan direksi. Yang keempat, memperluas budaya manajemen risiko. Yang kelima, lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Yang keenam, melakukan pemantauan bahwa fungsi manajemen risiko telah berjalan secara independen. Yang ketujuh, mengevaluasi terkait keakuratan metodologi penilaian risiko, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, dan kecukupan implementasi sistem informasi manajemen. Nah, poin selanjutnya, poin ketiga, yaitu wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko. Berdasarkan pada pasal 18 Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum diberlakukan bahwa bank wajib menyusun struktur sesuai kebijakan, tujuan usaha, kompleksitas, dan juga kemampuan bank. Struktur organisasi pada bank dirancang agar dapat memastikan satuan kerja yang memiliki fungsi melakukan transaksi yang independen terhadap satuan kerja manajemen risiko. Untuk menyusun struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko, maka dapat disesuaikan berdasarkan risiko yang ada pada bank, sehingga setiap bank bisa menentukan struktur organisasi berdasarkan kondisi yang terjadi. Satuan Kerja Manajemen Risiko pasal 18 yang pertama, struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas suatu usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Yang kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus independen terhadap satuan kerja operasional atau risk taking unit dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Yang ketiga, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang dimana bertanggung jawab langsung terhadap kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko. Poin 4 ada pembagiannya lagi, yaitu yang pertama, pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah dipersetujui oleh direksi. Yang kedua, pemantauan posisi risiko secara keseluruhan composite per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. Yang ketiga, kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Yang keempat, pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. Yang kelima,
evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern model. Yang keenam, memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional risk taking unit dan atau kepada komite manajemen risiko sesuai kemenangan yang dimiliki. Yang ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala. Oke, selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu di mana cakupan kebijakan manajemen risiko pasal 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8 Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2003. Suatu kebijakan manajemen risiko yakni bentuk arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan juga harus sesuai dengan visi dan misi bank agar lebih terfokus pada risiko yang relevan. Cakupan kebijakan manajemen risiko pada pasal 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8 pada 2003 diantaranya yaitu yang pertama, penetapan transaksi perbankan dan risiko produk. Yang kedua, penetapan langkah pengukuran dan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, menentukan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan penilaian terhadap peringkat risiko. Yang kelima, membuat penyusunan rencana darurat pada situasi terburuk. Yang keenam, membuat penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Keterkaitan manajemen risiko dengan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Hubungan antara pengaturan tentang manajemen risiko dengan pengaturan tentang pelaksanaan Good Corporate Governance mengamanatkan agar bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan BI tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Keuntungan manajemen risiko pada bank. Yang pertama, bank memiliki ketahanan aset yang lebih lama. Bank mampu mengawasi informasi dengan mudah sehingga mampu memprediksi berbagai kemungkinan seperti kegagalan kredit, dan bank dapat menjadi lebih maksimal untuk melayani nasabah dengan mengawasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, bank dapat meningkatkan stakeholder value-nya, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. Yang ketiga, digunakan untuk menilai risiko yang melekat kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Dan yang terakhir, bagi otoritas pengawasan bank yang mana dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank. Selanjutnya, hambatan manajemen risiko pada bank. Yang pertama, pengawasan akan penerapan manajemen risiko pada perbankan masih tergolong rendah. Yang kedua, skill sumber daya manusia yang masih kurang siap untuk menerapkan manajemen risiko. Dan yang ketiga, proses internal maupun eksternal bank dan risiko pada sistem suatu bank yang masih tertinggal atau belum sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.